Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sofi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang investasi saham dan akuntansi dan pelaporan investor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denis Ariel dan NPM Makir 310. Teman saya Abed Farisi, NPM Makir 277, Rizky Eko Yuspito, NPM Makir 278, dan Muhammad Fakir Yudanto, NPM Makir 279. Akuntansi untuk investasi saham. Yang pertama, biaya perolehan. Biaya perolehan ini termasuk uang tunai, nilai wajar aset atau sekuritas yang diberikan, lalu biaya langsung akuisisi. Lalu yang kedua, ada dua metode akuntansi. Yang pertama, metode nilai wajar atau accounting standar codification 320 subtopik 10. Ini digunakan jika investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang kedua, Accounting Standard Codification 323 subtopik 10 digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya kepemilikan lebih dari 20%. Lalu konsep metode nilai wajar dan ekuitas. A. Metode nilai wajar. Klasifikasinya, sekuritas perdagangan dilaporkan di laba bersih, sekuritas tersedia untuk dijual, masuk pendapatan komprehensif lain. Lalu untuk pelaporan, dividen ini dividen yang diterima dari investasi dicatat sebagai pendapatan. Lalu nilai wajar ini setiap periode pelaporan nilai investasi diupdate berdasarkan nilai pasar terkini. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai wajar dari investasi pada saat itu. Lalu yang B, metode ekuitas. Nah, kriterianya pengaruh signifikan, seperti individu itu memiliki 20% lebih saham. Nah, prinsipnya investasi awal dicatat pada harga perolehan dan kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi yang dihasilkan oleh investe. Investe itu seperti perusahaan yang mendapat investasi. Nah, artinya jika investe menghasilkan laba, nilai investasi meningkat sesuai proporsi kepemilikan. Sebaliknya, jika investasi rugi, nilai investasi turun. Untuk dividennya, dividen yang diterima dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan. Sebaliknya, dividen tersebut dianggap sebagai pengembalian modal dan mengurangi nilai akun investasi. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang memengaruhi investor kemampuan untuk mengarah pengaruh atau kendali atas suatu investasi. Di mana GAAP menyebutkan yang pertama yaitu penolakan oleh investor yang menantang pengaruh investor. Yang kedua yaitu penyerahan hak pemegang saham yang signifikan melalui kesepakatan antara investor dan investor. Yang ketiga yaitu konsentrasi kepemilikan mayoritas pada kelompok lain selain investor. Yang keempat yaitu informasi yang tidak memadai atau tidak tepat waktu untuk menerapkan metode ekuitas. Dan yang kelima yaitu kegagalan untuk mendapatkan representasi pada dewan direksi invest sebagai indikator ketidakmampuan investor untuk menjalankan pengaruh yang signifikan. Penerapan metode ekuitas dihentikan ketika bagian kerugian investor mengurangi jumlah tercatat investasi menjadi nol. Baik, selanjutnya yaitu metode ekuitas penting karena beberapa alasan. Pertama yaitu investasi merupakan komponen signifikan dari total aset laba bersih atau kedua bagi beberapa perusahaan. Kedua perusahaan patungan dan entitas bertujuan khusus lainnya secara luas menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, metode ekuitas digunakan dalam pembahasan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, yaitu prosedur akuntansi metode nilai wajar dan ekuitas. Pertama, metode nilai wajar. Metode ini digunakan ketika investor memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perusahaan investasi, biasanya dengan kepemilikan saham kurang dari 20%.
Dalam metode ini, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan atau harga beli. Setelah itu, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar setiap periode pelaporan. Kedua, metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi, biasanya dengan kepemilikan saham antara 20% hingga 50%. Dalam metode ini, investasi awal juga dicatat sebesar biaya perolehan, namun nilai investasi akan disesuaikan berdasarkan bagian laba atau rugi yang diperoleh dari perusahaan investi. Selanjutnya, konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar dan ekuitas. Metode akuntansi yang berbeda menghasilkan jumlah investasi yang berbeda dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda dalam laporan laba rugi. Ketika investor dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan operasi investi, termasuk deklarasi dividen, metode nilai wajar tidak dapat diterima. Dengan memengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investi, investor dapat memanipulasi pendapatan investasi yang dilaporkan. Kemungkinan manipulasi pendapatan tidak ada ketika laporan keuangan perusahaan induk dikonsolidasikan dengan laporan anak perusahaan karena laporan konsolidasi adalah sama. Selanjutnya ada metode ekuitas, konsolidasi satu baris. Metode akuntansi kita sering disebutkan konsolidasi satu baris. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa pendapatan perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investi diperhitungkan berdasarkan penerapan metode ekuitas yang lengkap dan benar, dan ketika laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Prosedur akuntansi dasar untuk menerapkan metode ekuitas adalah sama. Baik investor memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap investi, yaitu kepemilikan 20% hingga 50%, atau kemampuan untuk mengendalikan investi atau memiliki lebih dari 50%. Selanjutnya, menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya mulai saat ini dan seterusnya, dan saldo akun investasi setelah penjualan jadi dasar yang baru. Kami tidak memerlukan penyesuaian lain, dan investor menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya dengan cara yang biasa. Metode ekuitas berlaku untuk investasi dalam bentuk saham biasa, dan beberapa penyesuaian diperlukan ketika investi memilih saham preferen dan saham biasa yang beredar. Penyesuaian ini memerlukan hal berikut. Yang pertama, alokasi ekuitas pemegang saham investi menjadi komponen ekuitas preferen dan ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, alokasi laba bersih investi ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan biasa untuk menentukan bagian investor dari pendapatan investi kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya, menguji niat baik untuk dampak. Pengujian penurunan nilai itu goodwill tidak diamortasi, tetapi diuji penurunan nilainya minimal setahun sekali atau jika terjadi indikator penurunan. Misalnya perubahan regulasi dan kerugian operasional. Yang kedua ada proses langkah-langkah. Langkah yang pertama, bandingkan nilai wajar unit pelaporan dengan nilai tercatat termasuk goodwill. Jika nilai wajar kurang dari nilai tercatat, maka kedua, hitung nilai wajar tersirat goodwill, yaitu selisih nilai wajar unit pelaporan dan nilai wajar aset atau liabilitas teridentifikasi. Jika nilai tercatat goodwill lebih dari nilai wajar tersirat, selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Ubur-ubur ikan lele. Nggak usah tanya ya, Le. Terima kasih.